Injil. Jadi itu juga adalah merupakan batas dari masa gelap kepada masa terang. Karena Yesus itu adalah terang bagi umatnya. Jadi keempat Injil adalah batas masa gelap kepada masa terang, dan sebagai masa permulaan dari tahun Masehi awalnya. Itu sangat penting kita juga mengerti biar kita bisa mengikuti perjalanan umat-umat Tuhan dari sejak pemberitaan dalam kitab Kejadian dan penutup dari perjanjian lama adalah kitab Maleakhi, dan dari kitab Maleakhi sebelum kepada keempat Injil ada 400 tahun di mana tidak ada tambah lagi, nanti pertambahannya mulai dari keempat Injil dan sejarah gereja itu Kisah Rasul, selanjutnya 14 surat-surat Rasul Paulus, baru nanti ada suratnya Petrus, Yohanes, ya itulah sampai terakhir nanti kitab Wahyu. Jadi keempat Injil adalah batas memasuki masa kemurahan. Memasuki masa kemurahan. Kita sangat berbahagia berada di masa sekarang, karena masa kemurahan itu para nabi-nabi selalu menunggu, memperhatikan kapankah itu terjadi. Dan malaikat saja pun sebenarnya bagi mereka sudah tidak ada bagian untuk itu, karena mereka kan tidak ada pertobatan, tidak ada lagi sesuatu hal yang memperbaiki dirinya dari Injil, dari perjanjian baru, tidak ada lagi. Ya, tapi mereka juga masih ingin untuk mengetahui kejadiannya. Jadi kalau kita tidak bergairah, tidak bersungguh-sungguh, kita ini sangat rugi, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau para nabi menyelidiki, para malaikat menyukai, kita yang masih bisa mendapat berkat daripadanya harus lebih bergairah, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita harus lebih bersungguh-sungguh, sebab kita masih berada di dalam limpah berkat itu. Kita sudah pernah mendengar itu di dalam suratan 1 Petrus, betapa nabi-nabi menyelidiki kapankah terjadinya keselamatan itu, dan malaikat-malaikat sangat bersukacita. Bisa saja saya ajak kita melihat
untuk mengikuti lagi jalannya firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang pertama kita akan lihat ini. Ya. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Jadi keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu diselidiki oleh para nabi dan disukai hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau kita masih bisa tercurah segala berkat ini, jangan malah kita yang kurang bergairah. Tapi kita harus lebih bersungguh-sungguh. Kalau kita di dalam satu pesta, contohnya, ya, itu makanan atau apapun kan nggak dibagi buat kita. Kalau begini ini memang kita ada alasan, ya udah nggak usah pergi deh, gitu. Tapi kalau ini memang dicurahkan dan diperuntukkan untuk kita, jadi kita harus lebih bersungguh-sungguh. Saya juga melihat ini sangat bersyukur. Jadi antara Maleakhi kepada keempat Injil, maka waktu keempat Injil itu adalah kehidupan Yesus sebagai pintu memasuki tahun Masehi, ya, tahun Masehi. Itulah saudara-saudara, ya. Kalau mereka menyelidiki, kita harus lebih tahu apa. Nah, itulah. Jadi itulah permulaan Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 itu, pergilah kamu ke seluruh bumi. Nah, itu pintu yang terbuka. Itu awalnya Tahun Masehi. Kita sangat bersyukur, walaupun tidak semuanya menghargai Yesus, menerima dia menjadi juru selamat, tapi tahun Masehi sudah menjadi patokan bagi dunia ini. Jadi kita harus bersyukur di situ. Tinggal kita mendoakan biar nanti semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, memasuki pintu itu, memasuki jalan itu. Jadi perjanjian lama ditutup dalam kitab Maleakhi. Nah, 400 tahun kita tahu itu dari sejarah
di mana yang menguasai dunia saat itu adalah ya Babil, dari malam Syria, Persia dulu, baru Yunani, baru Romawi. Nah ini perlu tahu karena dari situ kita mendengar berita kesaksian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada juga kitab Daniel itu kesaksian mereka. Ya, tidak ada sebenarnya disebut Nabi Daniel. Sebenarnya kita nggak pernah berkata begitu. Kalau orang lain berkata itu Nabi, ya itu terserah mereka. Dan supaya kita tahu kapan waktunya juga penyelamatan itu, ya itulah di dalam penguasaan dari kekaisaran Roma. Penguasaannya saat itu, kalau istilahnya sekarang Indonesia disebut dari Rote sampai Mianga, dari Sabang sampai Merauke. Kalau dulu ya Roma itu dari Gibraltar sampai Sungai Efrat. Nah, dan dari Mesir sampai Inggris. Lebar penguasaan Romawi itu saat itu. Di dalam sejarah itu memang ada lagi sedikit lagi sebelum kepada ya Injil itu ada lagi, boleh bilanglah perlawanan sedikit bangsa Israel. Saat itu dipimpin oleh lupa saya. Ada itu kira-kira berapa puluh tahun lah begitu. Jadi sejarah itu jadinya kalau Babil apa tadi? Persia, Yunani, Romawi. Sebelum Romawi itu masih ada pemberontakan dari ya orang-orang Israel itu. Hanya saya sudah terlalu lama sih nggak dibuka-buka lagi. Oke, jadi itulah. Tapi yang menguasai saat itu ya tempat itu. Jadi kalau Romawi ini sekitar hampir 30 tahun sebelum Masehi itu ya mereka sudah menguasai ya dari Gibraltar itu sampai Sungai Efrat, dari Mesir sampai Inggris itu kawasan mereka. Nah, dan di dalam kelahiran Yesus pada saat itu ada kaisarnya adalah Kaisar Agustus. Nah, gitu. Jadi kita mengerti sejarahnya dengan jelas sekali dan mengerti perjalanan Alkitab itu. Nanti kita juga bisa lihat kejadian keluaran Imam Bilangan, baru Joshua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, apa? Oh, 1-2 Tawari, baru Ezra, Nehemia, Esther. Ezra, Nehemia, Esther ini agak kecepatan dia maju. Kalau mau lihat susunannya sebenarnya itu bukan di situ. Jadi malah harus duluan kitab Daniel dulu. Karena Ezra, Nehemia, Esther itu adalah lanjutan dari kitab Daniel. Karena Ezra, Nehemia, Esther adalah kepulangan
bangsa Israel dari Babel. Amin. Jadi bisa ngerti ya. Karena ini sekolah ya udah kita mulai ini. Jadi sebenarnya kalau mau ambil susunan itu kitab Daniel dulu, baru Esra, Nehemia, Ester. Bisa ngerti ya? Oke, saya senang kalau gampang ngertinya, nggak susah-susah. Tapi ya sekedar mengerti ya perlu juga karena kita kan belajar namanya ya. Kalau hoba-hoba nggak ada waktu mungkin itu, tapi karena kita belajar ya sekalian belajar lah. Nah gitu. Saya tidak mengerti apakah itu ada di sekolah teologi juga, saya juga nggak mengerti. Iya, tapi kemurahan Tuhan saya melihat ya memang begitu, karena duluan dulu kejadian di apa yang terjadi kesaksian Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berapa orang? 4 orang. Itulah menggoncangkan Babil. Ya, aku baru yang saat ini. Habis Babil tadi apa? Persia. Ya, menggoncangkan Persia. Apalagi Yunani. Itu. Nanti kalau apa? Mereka sudah ada dulu di tanah Israel. Itu penguasaan orang Romawi. Ya, mereka sudah ada di Israel. Tapi khususnya kalau Babil dengan Persia, itu ya, itu dari kesaksian dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hebat ya, Tuhan kita bisa pakai kesaksian orang yang bersungguh-sungguh. Mereka bukan nabi, mereka bukan ya rasul, mereka hanya anak-anak muda. Tapi yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kepintaran, hikmat yang luar biasa. Berapa kali lebih pintar dari orang pintar di Babil? 10 kali. Haleluya. Ini anak-anak muda rebut mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Baca dulu anak-anak muda, baca Amsal 1 ayat yang ke-7. Ayo. Anak-anak muda ya. Ayo. Ayo dong. Ya. Ya. Jadi orang bisa juga belajar sendiri, ibarat berkata orang begini. Belakang parang juga kalau rajin mengasah tiap hari, tahu belakang parang? Tahu ya? Nggak ada tajamnya sama sekali. Tapi kalau diasah tiap hari, bisa tajam juga. Bisa enggak? Nah, tapi kalau takut akan Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan dan tidak ada yang bisa menandingi. Karena itu adalah karunia khusus bagi orang yang takut akan Tuhan. Belajarlah yang baik-baik, kuliahlah yang baik-baik, tapi usahakan mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan. Bisa dipakai Tuhan dengan heran. Jadi Babel dengan Persia itu digoncangkan dengan kesaksian 4 pemuda. Ini luar biasa. Bukan rasul, bukan nabi, tidak, tapi
kesaksian 4 pemuda yang begitu kuat dan bertahan mengasihi Tuhan. Diancam masukkan di lubang singa yang memang itu biasa dibikin tontonan di sana, biar dicabik-cabik oleh singa yang dilaporkan. Itu tontonan itu di sana pada saat itu. Tapi bagi mereka tidak gentar sedikit pun. Mau dibakar dengan api, dengan yang telah dipanaskan 7 kali lipat, tidak khawatir sama sekali. Dan menjadi satu kesaksian, dibakar tidak terbakar, bau asap aja tidak, hebat. Padahal apinya 7 kali dari api biasa dipanaskan. Itu caranya ada saja cara memanaskan. Kalau dulu cara manual, kalau sekarang untuk mengolah emas itu juga harus dipanaskan, ya bisa sampai kepada kepanasan 7 kali itu, paling kecil 4 kali. Ya, tapi masih agak susah dibentuk. Kalau udah pas 7 kali, ya itulah. Tapi ini bukan emas. Iman mereka yang bagaikan emas putih. Makanya biarpun masih muda jangan pikir yang tua-tua aja cari Tuhan. Jangan. Semua kita harus cari Tuhan. Biar sudah lanjut usia, biar masih muda cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi orang sana pepatahnya belakang parang biasa tiap hari. Kita memang belajar, tapi yang terutama takut akan Tuhan. Karena segala berkat adalah dari Tuhan, pencipta langit, bumi segala isinya. Haleluya. Berapa orang yang masih muda di sini? Tuhan memberkati yang muda-muda. Haleluya. Mau jadi yang muda lagi, terus. Iya, boleh berkatnya orang muda boleh, tapi kalau masih muda, bikin muda lagi, udah susah kita ya. Apalagi saya, mau muda, mau diganti apa? Skin apa? Kulit. Nanti masa salah-salah dikasih malah salah nanti malah jadi kayak setan nanti jadinya. Nah, kalau salah silikon itu nggak boleh main loh, nggak cocok sama kulit, gatalan jadi jadi kulitnya hancur, berair-berair dulu, ya kan? Jadi ya sudahlah, apa adanya kita jalani hidup ini dengan penuh dapat semua. Punya itu ini kita ini. Tapi yang muda-muda ada kesempatan takut akan Tuhan, sangat diberkati oleh Tuhan. Semua kita juga sama, cuma sudah beda berkat-berkatnya. Karena yang menggoncangkan Babel dengan Persia itu adalah kesaksian keempat pemuda. Nah, ini itu boleh nanti dibaca itu kitab Daniel pasal yang pertama itu. Kita tidak akan baca sekarang. Jadi tadi batas daripada keselamatan, karena kita akan mulai melanjutkan dengan keadaan gereja dan bagaimana kita melayani di akhir zaman ini. Maka gereja itu permulaannya setelah Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi. Tadi kita sudah baca atau belum? Markus 16 ayat 15. Belum? Tolong baca. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi keempat Injil itu harus diberitakan. Jadi barang siapa yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu batasnya di situ. Jadi apa yang saya sampaikan, barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Tolong. 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya. Jadi terimalah, dan juga kita semua mulailah terbuka untuk memberitakan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sekarang kepada kita. Haleluya. Jadi usahakan dan berdoa. Jangan khawatir. Di mana yang terbuka, usahakan kita bisa membicarakan. Pintu yang sudah terbuka. Pintu yang sudah terbuka. Ya, jangan terlalu takut. Ya, aku nanti kalau aku berbicara tentang kuasa Tuhan, jangan-jangan nanti gak jadi bisnis. Jangan khawatir. Tuhan yang memberkati. Gak jadi lagi tanda tangan kontrak. Iya. Saya yakin. Ya seperti keempat pemuda itu. Gak ada khawatir sedikit pun. Berani. Ya. Coba kita mau juga bersaksi. Haleluya. Haleluya. Rasul Paulus berkata, celaka aku kalau enggak memberitakan Injil. 1 Korintus 9, berapa ya? Ya, 16, ayo. Yang ke-16 Ya. yang firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Iya, jadi usahakanlah kita berdoa, Tuhan, pakai saya memberitakan firman-Mu, pakai mulutku Tuhan untuk memberitakan kuasa-Mu. Ya, ya jangan langsung terimalah Yesus ini, jangan begitu ya. Memang kita ini harus apa? Semua kami boleh di sini kemurahan Tuhan, itu permudahannya mungkin. Tuhan Maha Baik, Tuhan menolong, hanya oleh karena Dia berhasil. Karena keberhasilan kita karena Tuhan, bukan karena apa tuh? Asa parang, bukan asa belakang parang. Itu namanya usaha. Tapi kita karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Apa kemurahan dulu ya? Kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ini terjadi bagi ku sembah Kamu Tuhan, ku mengangkat namanya bagiku sembah Kau Tuhan,
Nah, berusaha memberitakan kesaksian kita. Ini saudaraku, nggak usah kayak di sini 1 Korintus 9 ayat 16. Nggak usah begitu. Nggak sempat, belum waktunya dia. Jadi kita kasihlah yang gampang-gampang, indah-indah, ya, itu saudara-saudaraku. Nah, karena sudah memasuki waktu apa yang diselidiki oleh para nabi, sudah memasuki sejak Yesus menyuruh, memberitakan, pergilah kamu ke seluruh bumi. Jadi mulai memasuki perjanjian baru itu adalah tahun Masehi yang saat ini dipakai oleh dunia. Jadi diselidiki mulai dari juga apa yang disebut penolakan bangsa Israel. Itu termasuk menjadi tanda batas sudah boleh menerima kemurahan Tuhan. Nah, Roma pasal yang ke-11 kita akan lihat juga. Nah, Roma pasal yang ke-11 biar kita ikuti perkembangannya. Roma pasal yang ke-11 ayat 20 ayat 11. Boleh? Siapa? Roma 11 ayat 11. Iya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Iya. Pelanggaran dan juga disebut ketegaran dan juga disebut ya penolakan. Ini. Jadi setelah pengadilan, siapa yang saat itu pengadilan Roma? Pontius Pilatus. Karena dia lihat orang Israel itu benar-benar sangar-sangar semua. Kayak demo-demo sekarang lah. Nggak apapun salah-salah. Pokoknya lengser. Pokoknya. Apa dia kira-kira begitu lah. Jadi Yesus biarpun nggak salah, salibkan dia, salibkan dia. Itu adalah penolakan bangsa Israel sendiri, dan itu menjadi keselamatan bagi kita. Kalau kita baca itu di dalam Matius pasal 27, memang begitulah keadaannya. Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barnabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kubuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka berseru, mereka semua berseru, semua ia harus disalibkan. Tidak sangarnya bukan main. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Nggak tahu mereka. Ini kayak di pengadilan itu. Nggak tahu mereka. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Inilah penolakan. Nah, jadi
penolakan mereka. Tadinya kalau hidup Yesus itu, Yesus sendiri sudah berkata, Matius pasal 15 ayat 24, aku disuruh hanya kepada orang Israel yang terhilang. Tapi karena penolakan mereka, Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Kepada yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah pintu yang terbuka di luar bangsa Israel. Jadi biar kita lihat, karena sering sekali ini serangan dari orang yang mau menghancurkan iman Kristen. Jadi supaya kita sudah mengerti semua perjalanan dan sejarahnya, mari kita baca dulu. Perempuan Kanaan yang percaya, Matius 15 ayat 24. Kalau kita lihat, boleh baca-baca pelan-pelan aja kita, apa-apa, masih banyak 3 bulan lagi. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya, jadi seringkali yang ingin memusuhi iman Kristen ini selalu, jadi mereka berkata, kamu orang Batak, bangsa Indonesia, Yesus bukan untuk juru selamat kamu. Apain kamu ikut Kristen? Selalu gitu. Karena mereka belum tahu. Nanti kalau Yesus sudah mati dan bangkit, baru ada pintu terbuka bagi kita. Ada perintah dari Yesus sesudah dia bangkit. Ya, sesudah dia bangkit, pergilah kamu ke seluruh. Iya, jadi waktu dari lahirnya sampai kematian kebangkitannya, yaitu batas. Nah, tapi sesudah kebangkitannya, batas keselamatan. Jadi ada lagi yang berkata, Yesus tidak sopan anjing-anjingkan perempuan. Ya, pada saat itu ini perempuan memang masih di dalam hidup itu. Apa namanya? Sebelum mendapat kemurahan, masih ada sifat itu kembali terus kepada hidup lamanya. Nah, jadi yang perlu harus bertobat. Kalau BABI, biar disabun, dikasih bedak wangi, begitu bersih, dibilang kamu di kamar sini, oh, ini kasur, empuk, kamu tidur sini ya. Babinya mau enggak? Langsung kemana? Lari. Iya. Kalau B satunya akan muntah-muntahnya. Ya itu. Tapi kalau nanti Roh Kudus sudah mengubah, baru. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus itu katakan, tidak ada yang menyinggung, tidak ada apa. Itu semua benar. Dan kalau sadar, ya Tuhan, ubahlah hidupku. Nah, itu beda. Itu juga menunggu waktunya. Jadi, tadi di dalam, ya Roma 11 ayat 11, sekarang Roma 11 ayat 25. Ayo. 11 ayat yang ke-25. Iya. Sebab, saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh
dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya. Jadi kita ini kalau sekarang ini Israel itu belum menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebenarnya kenapa begitu? Tuhan masih buka pintu untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Sebab kalau mereka menerima, itu nanti pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi. Closing. Tutup. Iya. Jadi sebelum itu masih bisa. Jadi kesempatan kepada kita semua, darah pengampunan, darah penyucian itu, mari kita tampung dengan sungguh-sungguh, sampai kita tidak bercacat celah dalam kesempatan pintu yang dibuka oleh Tuhan. Ini, jadi kita sudah lihat, kalau mereka tegar sampai sekarang itu menunggu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Itu menunggu kota. Wahyu pasal 7 ayat 9. Nah, itu kotanya di situ. Kalau ini sudah penuh, ya Tuhan langsung datang, bangsa Israel menerima, semua terjadi. Nah, baca-baca Wahyu 7 ayat 9. 7 Ayat 9. ayat 9. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi ini mulai dari pemberitaan murid-murid, di mana Yesus waktu akan naik ke surga, sebelum itu naik ke surga dia berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi. Itu sudah permulaan itu. Jadi masuk. Ya kita harus merebut. Sebelum penuh harus sudah di dalam. Ada nama kita. Sebab nanti kalau tidak, nggak bisa lagi. Ya apapun nggak bisa lagi kalau udah tertutup. Ini nabi-nabi hanya juga menyelidiki. Malaikat juga suka. Kenapa kita nggak mau bermain-main aja? Asik main gadget, asik cari duit, cari keselamatan. Haleluya. Ini penuh nanti bahaya dong. Karena lihat aja sekarang, dari segala bangsa, dari segala suku, dari Kedar, dari Nebayon, wow, sekarang di mana-mana nggak terbendung. Kuasa Tuhan bekerja dengan heran. Ini. Dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan, kalau mau dipakai Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Abednego, wah, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini saatnya KKR besar-besaran. Jadi itu udah mulai tahun. Kalau sekitar kita lihat awalnya tahun kelahiran Yesus, ya kan? Tahun depannya berulang tahun, tahun depannya berulang tahun, tahun depannya berulang tahun. Itu benar itu. Nanti dia disalibkan sekitar antara 33-34. Tapi dia nggak lama dikubur, cuma berapa jam.
nggak sampai 3 kali 24 jam. Karena apa? Harinya yang 3, tapi kalau minggu itu cuma dihitung itu dari 00 itu sampai jam 4 cuma berapa jam. Jadi hari Minggu itu paling 4 jam. Karena yang dibilang harinya, bukan jamnya, bukan. Nah, jadi 3 hari, Jumat. Hari Jumat itu nggak ada paginya, langsung siang, sore jam 3, ya kan? Sampai paginya. Nah, Sabtunya memang 1 hari 1 malam penuh. Betul enggak? Bisa tangkap enggak? Tapi kalau minggu itu cuma kalau umpamanya pergi Maria yang duluan ke kuburan, nggak ada lagi dia lihat, ya di situ. Malah ada pemuda berkata, dia sudah bangun, nggak ada lagi dia di sini. Nah, itu cuma berapa jam? Nah, itu jadi itulah nggak lama. Jadi makanya Yesus itu karena dia hidup, jadi terus tahun baru, Natal, tahun baru, itu kan ulang tahun Yesus. Nah, kalau yang sudah mati di ulang tahun ini enggak. Karena Yesus hidup, maka terus itu. Wah, jadi kita merayakan Natal enggak salah. Haleluya. Nah, ini khusus itu. Nah, itu luar biasa itu. Jadi mulai dari sekitar tahun 33-34 sudah banyak orang menerima Tuhan. Itu dari pemberitaan para masih ke-12 rasul, tetap 12 karena Judas sudah diganti oleh Matias. Nah, itu sekitar tahun antara 33-34. Nah, itu ada artinya kita nanti lihat semua keselamatan itu diteliti oleh para malaikat dan disukai oleh diteliti oleh para nabi, disukai oleh malaikat. Jadi kita harus ngerti itu. Kita juga harus bisa melihat tahun antara 33-34 sudah banyak. Bahkan kesaksian Yesus sudah ada satu-satu, termasuk perempuan Kanani yang baik hati itu, nah, yang teguh itu kan, itu dapat kemurahan. Kesaksian dari yang di sumur ketemu Yesus jam 12, siapa itu? Perempuan Samaria. Nah, itu juga udah bersaksi itu. Ya, banyak juga yang terima Tuhan, percaya karena kesaksian dari perempuan Samaria. Baru nanti kesaksian para murid itu lebih banyak lagi. Apalagi sampai sekarang berapa ribu pendeta, berapa ribu penginjil, kita tidak tahu lagi, tidak bisa lagi, itu terlalu banyak. Nanti kalau kotanya udah penuh, jangan menyesal loh. Ya, jadi sekarang harus bersungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Iya, jangan sampai tertutup. Nah, waktu permulaan pertama sekali Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi. Itu kalau kita hitung itu tahun Masehi. Sekarang tahun Masehi 2024. Taruhlah kalau Yesus itu sekitar mulai dia melakukan pekerjaannya itu sekitar tahun 30. Sesudah dia habis di baptis. Haleluya. Bisa ngikuti masih ya? Nggak susah kok nangkapnya, gampang kok. Nah, kita kayak bikin cerita aja sudah. Nah, jadi sudah banyak sekali sampai kepada saat ini. Nanti kita akan lihat perkembangan kerohanian dan perkembangan gereja sepanjang zaman.
Nah, sama Maranatha. Haleluya. Amin. Iya, ada semuanya. Dan kita belajar dari Tuhan dan Alkitab. Ini, saudara. Harus benar-benar ada tertulis. Jadi, perkembangan boleh kita bagi gereja mula-mula. Ini gereja mula-mula. Dan nanti penutupnya gereja akhir zaman. Haleluya. Gereja mula-mula itu diakui dan diyakini adalah setelah Yesus bangkit dan Petrus memberitakan bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dan mengembalikan kepada posisi semula ketuhanan Yesus itu, ya, maka mulai dari itu banyak orang percaya. Haleluya. Ada berapa orang? Iya, pintar-pintar ya. Udah tahu dia. Oke, kita baca dah. Nah, ini gereja mula-mula ini. Jadi gereja mula-mula itu inilah yang lebih diyakini karena tadi kan satu-satu. Seperti perempuan Kanani, ya, terima. Dia kokoh juga. Perempuan Samaria. Ada ini perempuan-perempuan ini banyak yang tangguh ini. Kuat dia. Murid Yesus berapa? 12. Tapi perempuan pengikutnya banyak enggak? Banyak. Iya, pokoknya banyak dah. Cuma mereka enggak berkhotbah. Melayani Yesus dengan kekayaan dan harta mereka. Haleluya. Jadi yang ngasih air setetes juga seberapa? Semangkok ya. Secangkir. Enggak hilang banyak. Haleluya. Saya doakan Tuhan berkati yang bawa semuanya. Makanan, lauk. Haleluya. Tuhan berkati, amin. Loh iya, semua ada berkatnya. Nggak hilang banyak. Air secangkir aja nggak hilang banyak. Apalagi kalau udah bawa ayam yang enak. Ya, apalagi mie gomak yang enak. Padang-padang itu rendang. Semua ada berkahnya. Iya. Nah, jadi mereka bukan rasul, tapi cuma perempuan-perempuan yang tangguh. Mau baca di mana itu? Lukas 11 ya? 8 ya? Ayo kita lihat dulu deh. Mungkin Tuhan mau kuatkan ini perempuan-perempuan. Iya, pasal 8 ya. Lukas pasal yang ke-8. Di situ disebut ayat yang pertama mulai ya sampai 3 ya. Oke. Ayo. Lukas 8 ayat pertama sampai yang ketiga. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Haleluya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana,
dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Haleluya. Jadi moga suami-suami nggak larang istrinya ya, biar tetap diberkati Tuhan. Ini jadi perempuan-perempuan itu ya di sini Susana dan banyak perempuan lain. Haleluya. Jadi berapa? Banyak, nggak dihitung jumlahnya. Pokoknya banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ada pengkhotbah, ada yang lain-lain sesuai dengan talentanya. Yang nggak bisa apa-apa, yang minimal air 1 cangkir saja. Itu masih dihitung oleh Tuhan. Banyak berkat, asal kita mau. Ada banyak kerja, asal kita mau. Ada nyanyinya lagi. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Banyak. Bawa orang dosa. Jadi nggak tahu pun apa khotbah-khotbah. Ada ke gereja. Gitu. Kita dengarin di sana biar kamu jangan susah-susah. Gitu. Nggak usah susah-susah ngomongnya, yang gampang-gampang aja. Nah, kalau kita lihat, kenapa Anda murung? Gitu lah. Jangan kau sedih. Mulai dia curhat. Gini lah. Ayo ke sana dengan firman. Biar hatimu tegar. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja. Nah, ini. Jadi, itulah. Kita usahakan. Ikut. Berpraktek. Ikut. Berbuat. Jangan jadi tukang tidur. Sedih. Ya. Sekarang kalaupun ya kalau kami sih mau juga apapun ini dikerjain, tapi kadang kami gerakin kaki aja udah susah, ya kan? Tapi kalau pun ada yang bersih-bersih ini, ada berkahnya, puji Tuhan. Iya, ada banyak kerja kalau mau, ya, ada banyak. Jadi Tuhan memberkati semua sesuai dengan perbuatannya. Jadi kegerakan yang pertama itu, ya Kisah Rasul 2 itu kita mau baca dulu itu, ya. Mulai ayat 36, ayo. Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu jadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janjiku dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan 41. Terus 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, Mereka pun dalam ya sudah cukup dulu sini. Jadi contohnya Sakeus ikut, perempuan Kanani ikut, perempuan Samaria ikut. Jadi ditambah lagi 3.000 jiwa. Jadi mereka nggak tahu lagi 3.000 sekian. Itulah yang disebut gereja mula-mula.
Jadi gereja mula-mula itu menjadi contoh juga. Karena biasanya kalau disebut yang mula-mula itu disebut apa itu? Buah. Iya, baik itu. Nah, jadi gereja mula-mula ini termasuk mal. Tahu mal? Bikin apa? Patronnya. Kata Belandaan blueprint. Benar nggak? Tahu nggak? Nah, itu. Jadi ada patron. Ada bahasanya lagi patron itu apa itu? Mal ya, apa namanya? Yang bikin itu loh, udah di ukuran baju itu. Apa itu? Mal. Hah? Pola. Iya. Jadi menurut pola itu, gereja mula-mula itu. Kayak apa gereja mula-mula itu? Ayo, Pak Dua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, jangan kita mundur dengan cara gereja mula-mula. Kiranya Tuhan tolong kita. Karena ini gereja mula-mula merupakan mal. Tapi penyempurnaan itu harus benar-benar tidak bercacat celah. Tidak ada sedikit pun celahnya. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kesana kita nanti. Harus itu tidak bisa tidak. Karena itu adalah hasil dari semua pengorbanan Yesus. Dan itu nanti sudah disebut sudah memenuhi kuota. Ini. Jadi kita harus lihat perjalanan gereja juga. Makanya kita sudah tahu dimulai lahirnya di dalam penguasaan Romawi. Sampai Yesus di dalam penguasaan Romawi dengan hakim tinggi. Siapa? Pontius Pilatus. Berkembangnya gereja, sesudah Yesus mati dan bangkit, dia menyuruh pergi ke seluruh bumi, dan Petrus saja dia sekali berkhotbah, ada orang bertobat, bertambah 3.000 jiwa. Dan itu menjadi model, itu gereja mula-mula, yang sangat nyata bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Biar Tuhan tolong kita. Harus suka. Orang yang diberkati Tuhan harus suka. Terus dalam persekutuan. Persekutuan ini sebenarnya itu sangat tinggi. Itu adalah bentukan dari perilaku yang mendengar pengajaran firman Tuhan. Jadi bersekutu itu, karena itu adalah langsung bersekutu dengan Tuhan. Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Persekutuan harus bagus. Dan kalau gereja adalah tubuh, tidak mungkin cuma satu macam. Tangan semua. Nggak ada kaki. Nggak ada perut. Kayak apa itu nanti itu? Kayak peti yang diikat tuh. Begini semua tangan. Semua. Tapi Tuhan atur semua. Itu dalam kesatuan yang sangat berlimpah. Makanya saudaraku harus bagus persekutuan kita. Apapun di hati itu ganjalan
Usahakan harus ada persekutuan yang bagus. Itu ciri khasnya yang diberkati Tuhan. Gereja mula-mula, ya, ini bukan bikin-bikin, saudaraku. Karena nanti kalau di surga itu nggak mau bersekutu, nggak ada surganya si A, si B, sama satu. Oh, nggak bisa kita nanti di puncak, ya ke sana kita, ke Cilegon, di pinggir laut. Nggak ada yang begitu-begitu, sama semuanya. Jadi di sini kita harus dibentuk persekutuan yang baik, persekutuan dengan kepala, tubuh dengan kepala, persekutuan sesama anggota dalam tubuh Kristus. Haleluya. Nah, ini. Jadi kalau yang keras-kerasan, aduh, kasihan deh. Kalau nggak ada dalam tubuh Kristus, nggak ada artinya. Iya. Jadi mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi terjadi hal yang gempar. Sekarang ini banyak berita-berita menggemparkan. Adapun berita gempar yang menyakitkan, ada yang menyulitkan, semua. Tapi ada juga berita yang gempar, kemajuan rohani. Memenuhi kota Kristus. Ya ini. Jadi nanti dalam sejarah gereja ini, ya kita lihat tadi mulai dari pintu permulaan antara kelahiran Yesus sampai tahun kebangkitannya 34 sekitar begitu, dan ini gereja muda-muda. Haleluya. Gereja muda-muda ini puncaknya sampai pada tahun 100. Nah, kenapa tahun 100? Karena itulah sebagai akhir pimpinan langsung dari para rasul. Rasul yang terakhir adalah Yohanes, murid Yesus. Diperkirakan tidak sampai tahun 100. Setiap dulu kalau pemimpinnya sudah nggak ada, mundur ke rohanian. Masa hakim-hakimnya habis, mundur ke rohanian. Masa hidupnya ya Yosua, pengganti siapa tuh? Musa. Penggantinya Musa. Ya, jadi sesudah hidupnya Yosua, rohanian mundur. Sesudah hidupnya Samuel. Siapa itu Samuel? Nabi Samuel. Ya, sesudah dia mundur ke rohanian. Sesudah tahun 100 juga, itu rasul yang terakhir adalah Yohanes, murid Yesus. Tapi kalau kita harus ditanam firman Tuhan, tidak boleh mundur lagi sampai Tuhan Yesus datang. Ini jamnya udah cukup lah ya. Nah, ada mau bertanya? Kalau enggak kita tutup. Ya. Yang tanya yang manusia gajah yang rumah saya yang Babel, Ya. Persia, Yunani dan Romawi. Ya. Nah kalau untuk sekarang bangsa ini contohnya apa ya? Ini mungkin ya saya Romawi, berarti Roma, bangsanya Itali. Ya. Nah kalau Yunani, bangsa Yunani. Nah kalau Babel dan Persia ini bangsa apa gitu Pak? Persia itu, ya kalau kita lihat Babel, Persia, Irak, daerah-daerah situ juga itu.
Iya, emang itu. Nah, makanya dia dari Mesir sampai ke mana tadi? Gibraltar. Baru dari Mesir sampai ke Inggris. Gibraltar sampai Sungai Efrat, ya kan? Ya kira-kira di situ. Jadi satu kawasan itu masih di situ itu semua. Karena itu hanyalah peralihan, ya, dari Babil lanjut penguasaan daerah-daerah itu menjadi tadi Persia. Nah, hanya rajanya Persia ini ada yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Itulah Kores. Yesaya berapa tadi malam? 45? Ya itulah. Dipakai oleh Tuhan. Oke. Jadi yang kita lebih ini sekarang ya perjalanan gereja, cuma itu tadi tempat-tempat mereka lewat lah, ya. Jadi pernah dilewati pemberitaan dan kenyataan kuasa Tuhan. Itu aja yang kita lihat di negara-negara itu. Nanti kalau untuk keselamatan harus terima Tuhan dengan baik. Itu aja deh. Apalagi tadi? Yang paling ke firman Tuhan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 tadi Pak. Ya. Ya, sebagian yang ke-B-nya ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Ya. Nah, sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Yang tidak tegar ini yang ada di Wahyu pasal 7 itu ya, Pak? 12. Nanti akhirnya ke situ. Tapi sebagian yang tidak tegar termasuklah tadi siapa itu? Ya, yang 3.000 itu termasuklah itu. Jadi makanya kota itu udah mulai dari situ. Penutupnya akhir zaman sekali. Saya yakin mereka terima, mereka itulah nanti. Jadi itu pun mereka tidak dalam golongan Israel lagi, tapi golongan yang ditebus oleh darah Yesus, karena tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tapi semua mereka satu di dalam penebusan Yesus Kristus. Hidup yang baru. Mau baca satu tuh, biar baca dah. Kolose pasal 3 ayat berapa ya? Filipi, Kolose ayat yang ke 10-11. Kolose 3, 10-11. Tolong siapa? Kolose pasal 3 ayat 10. Iya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karunia. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang-orang pemuda, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Iya, jadi nanti Yahudi yang di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 itu sebelum Yesus mati tersalib. Nah itu. Siapakah di dalamnya? Banyak. Abel. Haleluya. Siapa lagi? Enok.
Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, ya banyaklah itu. Jadi nanti sesudah Yesus mati dan bangkit, tidak ada lagi orang Yahudi. Harus semua jadi baru di dalam penerimaan darah Yesus. Haleluya. Makanya kita rebut. Iya. Itu. Yang penting di situ apa? Tidak lagi bersunat orang. Tadi sudah baca sebelah situ tadi. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikh, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Makanya gereja itu adalah dipanggil untuk menyatu dengan Tuhan melalui Kristus kepala dan menyatu satu dengan yang lain sesama anggota, tidak membeda-bedakan lagi bahasa dan apa semua, Yahudi atau Yunani enggak. Tapi hanya orang-orang merdeka, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah sekarang ini pelayanan akhir zaman. Udah asal-asal.